Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya calon guru penggerak angkatan ke-9 atas nama Justina Anwar Ukat. Hari ini akan melakukan proses pasca observasi, di mana di sini saya sudah didampingi oleh yang pertama Pak Risno Ukat sebagai guru yang sudah saya melakukan observasi, kemudian dengan pengajar praktek saya Ibu Nina. Selanjutnya kami akan melakukan kegiatan pasca observasi. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak Risno. Pagi Bu. Apa kabar hari ini? Ya, kabarnya lumayan baik. Luar biasa ya. Pak Risno, ini kita sudah melakukan kegiatan praobservasi, kemudian sudah melakukan observasi di kelas, dan hari ini kita melakukan kegiatan pasca observasi. Saya akan menanyakan beberapa hal. Menurut Pak Risno, perasaan Pak Risno itu seperti apa setelah melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah kita lewati? Oh ya, baik. Terima kasih Bu untuk kesempatan pertama. Pertanyaannya itu bagi saya yang saya rasakan ketika saya melakukan pembelajaran dengan menerapkan langkah-langkah sesuai dengan yang saya buatkan di panduan DPT, saya merasa menyenangkan. Pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran disco learning, terus dengan berbantu alat praktik berupa alat-alat ukur. Di situ saya merasakan antusias anak-anak itu sangat tinggi. Mereka rasa bahwa pembelajaran seperti ini tidak membosankan. Seperti itu. Ya, jadi luar biasa yang jadi perasaan Pak Risno itu menyenangkan karena Pak Risno sudah menggunakan berbagai metode, misalnya ada discovery learning, kemudian mengikuti langkah-langkah ada di RTP, sehingga siswa itu tidak jenuh ketika pelajaran dengan Pak Risno. Nah, hal baik apa saja yang sudah Pak Risno lakukan selama proses pembelajaran di kelas? Oh ya. Baik, berkaitan dengan hal baik yang sudah saya lakukan di kelas, itu yang pertama itu saya mengatakan keadaan anak-anak soal bagaimana menerapkan prinsip-prinsip pengukuran dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan materi yang saya ajarkan. Itu kan misalnya penggunaan alat ukur yang misalnya seperti mikrometer, jangka sorong, yang mungkin selama ini mereka hanya lihat, tetapi saat kegiatan kemarin itu mereka sendiri dapat melakukan, dan juga mereka dapat mengetahui langkah-langkah di dalam proses pengukuran menggunakan alat ukur seperti apa. Baik, jadi banyaknya hal-hal baik yang sudah Pak Risno lakukan, yaitu melakukan prinsip-prinsip pengukuran menggunakan alat-alat seperti tadi jangka sorong dan seterusnya. Nah, kira-kira untuk menunjang hal-hal baik itu apa yang Pak Risno lakukan? Baik, untuk menunjang itu di sini saya sebagai seorang guru tentunya pasti punya tanggung jawab untuk bagaimana apa yang sudah kita ajarkan ketika nanti anak-anak juga lingkungan masyarakat juga mereka bisa menerapkan apa yang sudah mereka lakukan di sekolah. Misalkan contohnya misalnya dalam menentukan satuan-satuan dalam besaran yang selama ini misalnya mereka ke pasar, contohnya mereka beli beras yang sebenarnya itu masanya itu bukan satuannya kilogram, sebenarnya satuan dari kilogram itu adalah maksud saya sebenarnya kilogram itu bukan merupakan berat, tapi itu sebenarnya harus massa. Jadi itu juga anak-anak sudah salah dalam maksud saya dalam kehidupan saya kita sudah salah menentukan satuan daripada besaran yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, luar biasa ya. Jadi dalam kehidupan setiap hari itu kadang kita juga salah ya, menentukan satuan ya, daripada besaran. Ya, betul sekali. Nah, Pak Risno, kalau ini angka 1 sampai dengan 100, menurut Pak Risno saat ini sedang berada di posisi yang keberapa? Baik, sesuai dengan apa yang sudah saya rasakan di kelas,
dan juga saya melihat antusias dari para siswa-siswi. Saya merasa bahwa pembelajaran dengan menerapkan prinsip dan cara-cara yang saya lakukan itu saya memberikan nilai 90. Dengan melibatkan berbagai media seperti ada media Canva, terus juga media puisi yang selama ini jarang kita gunakan. Dan sebenarnya dengan kita gunakan seperti itu, antusias anak-anak dan perhatian anak-anak itu sangat tinggi. Jadi untuk itu saya memberikan nilai sekitar 90. Ya, jadi luar biasa ya. Jadi Pak Risno saat ini berada dalam posisi yang 90 ya. Luar biasa sekali. Nah, menurut Pak Risno, rencana kedepannya itu seperti apa dalam proses pembelajaran nanti? Baik, untuk rencana ke depan di sini kebetulan kemarin saya menggunakan model DL atau discovery, dan juga ke depan itu nanti saya lebih larinya kepada topik materi, karena tidak selamanya model yang kita gunakan semuanya harus menggunakan discovery. Kita harus fokus pada materi yang kita ajarkan tentang apa, jangan menerapkan model yang sesuai dengan materi yang kita ajarkan. Dan juga di sini juga saya akan berusaha supaya bisa menjawab kebutuhan dari para siswa. Ketika kita mengajar sesuai dengan kebutuhan dari para siswa, otomatis mereka punya antusias dan semangat untuk belajar itu sangat tinggi. Jadi saya akan tetap melakukan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Ya, luar biasa sekali ya Pak Risno. Jadi rencana kedepannya itu Pak Risno akan melakukan pembelajaran itu disesuaikan dengan topik materinya. Kemudian setelah itu Pak Risno akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari siswa. Menurut Pak Risno, kapan hal itu bisa direalisasi? Baik, kalau berbicara soal waktu, bagi saya akan terapkan di setiap kali saya tatap muka di kelas. Bukan tahun depan ataupun rencana 1-2 bulan, tetapi saat pembelajaran di kelas saya akan berusaha untuk bagaimana bisa menerapkan apa yang sudah saya rencanakan. Ya baik. Jadi Pak Risno ini akan menerapkan apa yang tadi sudah disampaikan itu dalam setiap pertemuan atau dalam setiap proses pembelajaran. Nah baik Pak Risno, bolehkah saya menyampaikan hasil observasi saya terhadap Pak Risno selama proses pembelajaran? Ya, baik. Baik. Jadi ada hal-hal yang ingin saya sampaikan. Hal-hal itu yang pertama itu di luar ekspektasi, artinya sesuatu yang di luar kemampuan. Itu saya melihat Pak Risno itu dalam proses pembelajaran sudah menggunakan seperti yang tadi Pak Risno katakan sendiri, ada ice breakingnya. Nah, di situ sangat bagus, artinya sehingga membuat siswa tidak jenuh dengan pembelajaran yang sudah kita lakukan. Kemudian saya juga melihat Pak Risno itu menggunakan aplikasi Quizizia dalam melakukan tes kepada siswa. Itu luar biasa. Kemudian ada juga dari sisi penyampaian materinya itu sangat menarik. Pak Risno menggunakan video pembelajaran, menggunakan Canva, sehingga saya lihat itu siswa sangat antusias dalam proses pembelajaran itu. Dan saya juga lihat dalam pengaturan kelas itu Pak Risno sangat enjoy. Saya lihat ada keakraban terutama dalam komunikasi dengan siswa. Itu hal-hal yang di luar ekspektasi. Kemudian yang ingin saya sampaikan berikutnya itu mungkin hal-hal yang perlu kita perbaiki sama-sama ya dari proses pembelajaran Pak Risno. Di situ saya melihat tadi saat ini seperti observasi, kegiatan observasi itu saya melihat kalau di kompetensi sosial emosionalnya Pak Risno belum cantumkan atau belum dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Saya harapkan itu ke depannya Pak Risno boleh bisa menerapkan KSE-nya itu dalam proses pembelajaran. Yang berikutnya tadi Pak Risno sudah menjabarkan menggunakan alat-alat peraga, misalnya ada jangka sorong. Nah, di situ saya mesti melihat bahwa Pak Risno belum memberikan penjelasan detail kepada siswa, sehingga siswa itu kelihatan seperti masih bingung atau ragu saat menggunakan alat-alat tersebut. Kedepannya saya mengharapkan semoga pembelajarannya lebih baik lagi
seperti apa yang tadi sudah Pak Risno ini rencanakan. Nah, mungkin untuk proses wawancara kita atau pasca observasinya untuk hari ini sekian dulu Pak Risno, nanti baru kita akan ketemu di lain waktu, di lain kesempatan. Terima kasih Pak Risno. Terima kasih dulu, terima kasih. Demikianlah hasil pasca observasi kami. Sekian dan terima kasih.